Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa lagi di Renungan 79. Saya percaya kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang terambil di dalam Amsal pasal 14 ayatnya yang kedua. Amsal 14 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, "Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia." Puji Tuhan, pada saat ini saya memberi judul renungan orang jujur sahabat Allah. Jujur mempunyai arti yaitu lurus hati, tidak curang, dan tulus. Orang yang jujur adalah orang yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan, dan orang-orang yang taat kepada firman Tuhan. Pada saat ini sangat sulit untuk menemukan, bahkan kita menghidupi yang namanya kejujuran. Hidup jujur di zaman sekarang ini sangat sulit bagi kita untuk kita melakukannya. Ada peribahasa yang mengatakan kita hidup jujur pasti kita akan hancur. Tetapi sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita dituntut untuk hidup dalam kejujuran. Orang-orang percaya dituntut untuk hidup di dalam kejujuran, sebab Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang jujur. Kita perlu seperti Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul dikatakan, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat yang ke-16. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikanlah kehidupanmu. Ketika saudara sudah melakukan hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan, ketika saudara melakukan hal-hal yang tidak jujur, hal kecil dimulai dari perkataan kita, maka dari itu cek hidupmu, jangan-jangan engkau sudah mulai jauh daripada Tuhan. Firman Tuhan katakan orang-orang yang jujur adalah sesat, orang-orang yang tidak jujur adalah sesat jalannya, dan itu perbuatan yang menghina Tuhan. Tuhan tidak mau dekat dengan orang-orang yang tidak mau melakukan hal-hal yang jujur, orang-orang yang tidak mau berkata dengan jujur. Kita akan melihat seperti apa kehidupan orang-orang yang jujur. Yang pertama yang saya ambil yaitu Tuhan bergaul dengan orang-orang yang jujur. Tuhan senang dengan orang-orang yang mau hidup dengan jujur. Jujur itu terkandung ketulusan di dalamnya. Maka ketika kita tulus, akan ada sikap yang tidak mau menipu orang lain, akan ada sikap yang tulus mengasihi, akan ada sikap yang tulus sehingga kita tidak mau menipu atau melakukan penipuan kepada orang lain. Di dalam Amsal 3 ayat yang ke-32, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Firman Tuhan katakan dengan orang-orang yang jujur Tuhan itu dekat. Dengan orang-orang yang jujur Tuhan itu bergaul karib dengan mereka. Dan yang kedua, seperti apa kehidupan orang-orang yang jujur itu? Yaitu memberi pengaruh yang baik. Di dalam Amsal 11 ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Bahkan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan pengaruh orang baik, orang-orang benar akan memakmurkan kota. Di dalam terjemahan lain lagi dikatakan bahwa berkat dari orang jujur yang tinggal di kota akan membuat kota itu semakin besar. Kita melihat di sini kehidupan orang-orang yang jujur itu memberi pengaruh yang baik. Sangat besar pengaruh orang-orang jujur, tapi tentu orang-orang yang tidak jujur juga mempunyai pengaruh yang sangat besar. Dua-dua menarik kita untuk kita mau jadi orang yang jujur atau orang yang tidak jujur. Tetapi saya pastikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya pengaruh orang jujur yang membawa kita pada kebaikan. Amin. Hanya
pengaruh orang-orang jujur yang dapat menarik kita kepada kebaikan. Saudara mau pilih yang mana? Mau hidup di dalam kejujuran atau sebaliknya? Itu adalah pilihan kita. Kita mau hidup seperti apa? Dikatakan di sana, orang yang jujur itu akan membuat kota semakin besar, akan memperkembangkan kota. Kita melihat bahwa sebelum kita masuk di suatu kota, kita punya lingkup yang terkecil lebih dahulu, yaitu di mana? Di dalam keluarga kita. Sebelum kita ke lingkup yang besar, sebelum kita ke lingkup perkotaan, kita berada di dalam lingkup keluarga, di dalam rumah. Menjadi orang yang jujur dalam keluarga, membuat keluarga kita makmur, membuat keluarga kita menjadi baik, membangun keluarga menjadi baik, memperindah keluarga, bahkan dikatakan akan mempererat hubungan keluarga. Kalau mungkin sekarang di dalam keluarga Bapak, Ibu, Saudara sudah mulai ada tidak kejujuran, adanya ketidakjujuran, dan hal ini mulai merusak hubungan satu sama lain. Hal ini mulai merusak hubungan keluargamu, meruntuhkan rumah tanggamu. Saya mengajak, mari kembali hidup jujur, mari kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Hiduplah sesuai dengan apa yang firman Tuhan mau. Pemulihan segala sesuatu dimulai dari keterbukaan Bapak Ibu. Artinya harus ada kejujuran dalam keluarga, saling terbuka, saling jujur. Kejujuran itu berpengaruh baik di dalam kehidupan kita. Orang jujur akan memakmurkan kota. Orang jujur membuat kota besar, memperindah kota. Tetapi sebelum itu dimulai dari keluarga terlebih dahulu. Dimulai dari dalam rumah terlebih dahulu. Yang ketiga, orang jujur pasti diberkati oleh Tuhan. Mencontoh dari kehidupan saudara-saudara Yusuf, kita akan temukan ceritanya di dalam Kejadian pasal 43. Suatu ketika saudara-saudara Yusuf menemukan uang di dalam karung mereka setelah mereka membeli gandum di Mesir. Ketika mereka membuka karung mereka, tahu-tahu mereka melihat seluruh uang bayaran gandum ada di atas gandum. Mereka berkata, kami tidak tahu siapa yang memasukkan uang itu. Sekarang kami membawanya kembali kepada Tuhan. Mereka mengembalikan uang yang bukan haknya itu. Dan kita melihat mereka lulus dari ujian kejujuran. Kejujuran mereka, karena jujur, saudara-saudara Yusuf diberkati di tengah-tengah kelaparan yang melanda negerinya. Karena kejujuran, mereka tetap dipelihara oleh Tuhan. Kita melihat Tuhan mengasihi orang-orang yang jujur. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang jujur. Dan Tuhan memberkati orang-orang yang jujur. Allah bergaul karib dengan orang-orang yang jujur. Apakah pada saat ini saudara merindukan untuk bersahabat, untuk bergaul karib dengan Allah? Saya mau ajak saudara untuk hiduplah di dalam kejujuran dan takut akan Tuhan. Hiduplah melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-21 firman Tuhan berkata, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Seperti Daud meminta, marilah, mintalah juga ini terjadi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat memberkati kehidupan kita semua. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, yang ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, boleh disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813-2742-0088. Kita akan sama-sama berdoa, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Terus Tuhan bawa kami ke dalam jalan-jalan Tuhan, terus bawa kami Tuhan
untuk mengerti apa yang menjadi mau dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu saat ini mengajarkan kami bagaimana kami harus hidup jujur sehingga kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh melakukan dan taat akan setiap perintah-perintah Tuhan. Tuhan terus menolong kehidupan kami Tuhan, terkhusus keluarga GPD El Shaddai Magelang. Kau ada bersama dengan jemaat-jemaat-Mu Tuhan, memberkati kehidupan mereka. Engkau memelihara kehidupan jemaat-jemaat-Mu dan setiap Tuhan umat-umat-Mu yang menyaksikan renungan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menyerahkan diri-Mu untuk membebaskan kami dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi diri-Mu suatu umat kepunyaan-Mu sendiri yang rajin berbuat baik. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.